Ya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Widya Yordika, pada sesi online course. Kali ini, video ini akan membahas tentang mata kuliah manajemen proyek sistem informasi pada materi Scope dan Work Breakdown Structure atau WBS. Selamat mengikuti kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan tentang Scope dan Work Breakdown Structure atau WBS. Ini adalah salah satu bagian dari materi manajemen proyek teknologi informasi untuk program studi teknologi informasi. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam materi kali ini? Ya, jadi yang pertama adalah memahami relasi antara scope, schedule, dan budget dalam proyek. Kemudian yang kedua adalah memahami proses scope management dan mengimplementasikan tools scope management. Yang ketiga adalah memahami perbedaan antara project scope dan product scope. Apa itu perbedaannya? Ya, kemudian bagaimana kita menyusun work breakdown structure atau WBS. Berikutnya adalah memahami perbedaan antara deliverable dan milestone. Ya, apa perbedaannya? Kemudian kita juga akan mengetahui beberapa metode project estimation. Oke, ya, sebuah project akan memerlukan time, money, people, dan teknologi untuk menyelesaikannya. Dan hal-hal tersebut merupakan sebuah resources di dalam sebuah project, atau kita kenal dengan sumber daya project. Sumber daya project ini harus kita alokasikan untuk mencapai MOV atau Measurable Organizational Value yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Sumber daya tersebut merupakan sebuah constraint yang disebut dengan triple constraint. Jadi, ini adalah tiga hal utama yang mempengaruhi keberhasilan dari proyek, yaitu scope, budget, dan schedule. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas bagaimana kita memanage scope supaya constraint dari project ini tercapai, gitu ya. Penyediaan sumber daya proyek ini tentunya harus berdasarkan dari kebutuhan proyek. Contohnya, scope dari proyek ini akan menentukan time dan budget yang kita harus keluarkan untuk mencapai MOV. Dalam scope itu juga akan nanti ditentukan pekerjaan apa saja yang harus kita kerjakan. Nah, tentunya ini juga akan mempengaruhi resources yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kondisi triple constraint ini harus seimbang antara budget, scope, dan schedule. Ini harus seimbang. Tidak boleh salah satu tidak memenuhi MOV. Apabila terjadi perubahan dari sebuah constraint, maka constraint yang lainnya harus mengikuti. Contohnya, apabila terjadi perubahan scope dari proyek, maka constraint yang lainnya, budget dan time, harus juga menyesuaikan. Apabila tidak disesuaikan, maka akan terjadi ketidakharmonisan di dalam constraint. Jadi kondisi yang terjadi adalah kondisi imbalance atau kondisi di mana salah satu constraint ini tidak berupaya untuk mencapai MOV atau berubah tanpa diikuti dengan penyesuaian constraint yang lainnya. Akhirnya terjadi kondisi yang tidak balance, gitu ya. Nah, kondisi tidak balance ini akan menyebabkan ketidakharmonisan di dalam proyek, entah budgetnya ataukah time-nya yang menjadi tidak sesuai. Bisa jadi overtime atau over budget. Nah, hal yang diharapkan dari triple constraint ini adalah terjadinya keseimbangan atau kondisi inharmoni di mana seluruh constraint saling sejalan ya untuk memenuhi atau mencapai MOV. Nah, triple constraint inilah yang harus dijaga oleh project manager supaya terjadi kondisi yang harmoni, seimbang antara tiga constraint tersebut. Nah, dalam materi kali ini kita fokus pada scope management. Jadi bagaimana mendefinisikan dan mengelola scope dengan baik. Tentunya supaya scope yang kita definisikan ini mencapai MOV yang diharapkan dari proyek.
Nah, menurut PMBOK Guide terdapat 6 proses untuk mengelola project scope, yaitu plan scope management, collect requirement, define scope, create WBS, validate scope, dan control scope. Nah, project scope ini akan menjelaskan keseluruhan pekerjaan, aktivitas, dan deliverables yang harus dilakukan oleh tim proyek untuk mencapai MOV. Dan project scope ini merupakan langkah penting dalam fase perencanaan proyek sebelum melakukan estimating terkait biaya dan waktu. Jadi setelah project scope ini kita tentukan dan kita kelola dengan baik, berikutnya kita harus melakukan estimasi terhadap biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan proyek. Nah, fase penentuan scope ini menjadi penting karena apabila scope tidak ditentukan dengan baik, maka constraint yang lainnya ini akan berpengaruh dan akan menjadi imbalance seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita bahas satu persatu proses pengelolaan scope yang ada 6 tadi. Yang pertama adalah plan scope management. Ini adalah fase di mana kita mendefinisikan dan mendokumentasikan bagaimana project scope dan product scope akan ditentukan, diverifikasi, dan diubah jika diperlukan. Jadi, fase ini intinya adalah kesepakatan bersama antara project owner dengan tim pelaksana proyek dalam melaksanakan pembiayaan proyek. Dan jadi fase ini perlu disepakati setelah terjadi komitmen pelaksanaan dan pembiayaan proyek oleh project sponsor, klien, atau komite proyek. Jadi setelah ada kesepakatan, kita membuat perencanaan bagaimana project scope dan product scope ditentukan. Fase berikutnya adalah collect requirement. Nah, dalam fase ini, kita sebagai tim pelaksana proyek harus membantu customer dalam menentukan apa yang mereka butuhkan. Dalam fase ini juga direncanakan bagaimana kolaborasi kerja dilakukan antara tim proyek dengan customer atau klien atau user untuk menentukan scope dari proyek. Nah, metode yang bisa kita lakukan antara lain interview, workshop, brainstorming, focus group discussion atau FGD, kemudian survei, dan juga observasi lapangan terhadap bagaimana cara kerja mereka saat ini atau bagaimana yang diharapkan dari operator, dari klien, dari user terhadap sistem yang akan kita bangun. Nah, itu adalah metodologi untuk mengkolek requirement. Kita sebagai tim pelaksana proyek harus membantu karena kadang customer atau klien atau user itu sebenarnya tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Kita harus membantu untuk menggali pemahaman mereka terhadap apa yang mereka butuhkan. Langkah berikutnya adalah define scope. Nah, ini adalah langkah inti dari proses scope management, yaitu menyusun scope proyek mulai dari hal yang high level atau general hingga spesifikasi detail dari produk yang akan dibangun serta pendekatan apa yang akan digunakan dalam fase-fase SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, di dalam proses atau fase define scope ini banyak yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan scope boundary atau lingkup dari scope yang akan dikerjakan di dalam proyek. Jadi di dalam scope boundary itu kita yang pertama harus menentukan pekerjaan apa yang masuk dalam scope boundary. Selain itu, kita juga harus menentukan pekerjaan yang di luar scope boundary. Jadi intinya apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan, yang bukan menjadi tanggung jawab kita, itu juga harus kita tentukan di dalam scope boundary. Hal ini juga harus terdokumentasi dengan jelas dan juga disepakati oleh stakeholder proyek. Jadi sudah terdokumentasi jelas mana kewajiban yang harus saya kerjakan dan mana kewajiban yang tidak perlu
dikerjakan oleh tim pelaksana proyek. Berikutnya kita juga harus menentukan Statement of Work atau SOW. Nah, Statement of Work ini adalah deskripsi naratif produk, service, atau sistem yang harus diadakan di dalam proyek, meliputi spesifikasi, kuantitas, jumlahnya, kemudian standar kualitasnya, ya, dan performa dari produk tersebut. Jadi misalkan kita harus mengadakan sebuah komputer atau mengadakan sebuah server, itu kita harus detail berapa jumlahnya, spesifikasinya seperti apa, performanya bagaimana. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk meminta penawaran atau proposal barang-barang atau sistem atau service yang kita perlukan di dalam proyek. Berikutnya, scope-scope sudah terdefinisikan, kita dokumentasikan dalam scope statement. Jadi scope statement ini adalah dokumentasi terhadap definisi scope berdasarkan kebutuhan dan ekspektasi customer terhadap proyek yang akan dikerjakan. Nah, ini adalah sebuah dokumen yang tentunya harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik kita sebagai pelaksana maupun owner project yang kita kerjakan. Nah, scope ini perlu disusun agar tim proyek dapat mengetahui target apa yang harus dihasilkan dalam proyek yang dikerjakan. Nah, target hasil tersebut dikenal dengan istilah project deliverables. Jadi, project deliverable ini adalah hasil kerja dalam sebuah proyek yang nampak atau tangible. Jadi, ciri utamanya adalah tampak. Target hasil ini merupakan sebuah produk yang nampak yang dapat diverifikasi keberadaannya. Jadi bisa dibuktikan, bisa diverifikasi oleh tim dan stakeholder yang lainnya. Nah, deliverable itu kita bisa bagi dua, yaitu project oriented deliverable dan product oriented deliverable. Best practice dalam isu BPS ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus support project MOV. Nah, beberapa teknik bisa dilakukan untuk memperkirakan waktu pelaksanaan, itu antara lain yang pertama guesstimating.